Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberi kita banyak nikmat sehingga kita dapat menyelenggarakan acara eksplorasi hari ini. Rangkaian acara eksplorasi terbagi menjadi 2 hari, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dengan tema Aspirasi Sosial Masyarakat, Lokasi dan Lingkungan Kampus, serta pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 dengan tema Seni Budaya, Prestasi, dan Akademik. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lutfi Rahmat Riyadi. Saya sebagai MC dan moderator pada acara eksplorasi hari ini. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa bersama agar acara ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Oke, selanjutnya
Saya akan menjelaskan bagaimana alur dari jalannya eksplorasi pada hari ini. Pertama, pembukaan dan laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana Pemilihan Raya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma 2020, Arifin Nur Rahmat. Selanjutnya ke acara inti, yaitu eksplorasi oleh pasangan calon. Sesi yang terakhir adalah penutupan oleh MC dan moderator. Baiklah, mari kita mulai acara ini. Yang pertama adalah pembukaan dan laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana Pemilihan Raya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma 2020, Arifin Nur Rahmat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Raihan Wisesa Wardana dan Abdillah Razak Irwansyah selaku pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM50 UG periode 2020-2021 dan teman-teman panitia pemirsa serta para masyarakat FIKTI Universitas Gunadarma yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para masyarakat FIKTI UG yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan rangkaian acara eksplorasi Pemira FIKTI pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita saksikan di sini dapat menjawab apa yang kita inginkan dari pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan saya mengenai Pemira FIKTI UG 2020. Pemilihan Raya atau yang biasa kita sebut Pemira merupakan sebuah rangkaian kegiatan demokrasi yang berlangsung sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 31 Juli 2020 dengan tujuan melakukan pemilihan terhadap pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma periode 2020-2021. Rangkaian acara ini terdiri dari pendaftaran calon, verifikasi berkas, wawancara, technical meeting, kampanye, eksplorasi, pemungutan suara, dan diakhiri dengan pengumuman Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma periode 2020-2021. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arifin atas pembukaan dan laporannya. Untuk selanjutnya, perihal diadakannya eksplorasi ini bertujuan agar pemilih dapat mengetahui kualitas, visi misi, serta penguasaan pasangan calon tentang permasalahan kampus. Melalui hasil eksplorasi, pemilih dapat menilai pasangan calon sehingga dapat menentukan pilihannya demi tercapainya kemajuan bersama bagi warga FIKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FIKTI UG periode 2020-2021. Agar dapat membawa serta menuntun acara ini dengan baik dan sukses, ada beberapa hal yang perlu Anda sekalian ketahui demi tercapainya sebuah acara yang adil. Izinkan saya untuk menjabarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan diharapkan kepada pasangan calon untuk menyimak aturan-aturan berikut. Peraturan eksplorasi. 1. Pasangan calon diwajibkan menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk berlangsungnya eksplorasi. 2. Pasangan calon dilarang membuka aplikasi lain selain aplikasi yang telah disetujui oleh panitia. 3. Apabila terjadi kendala teknis selama eksplorasi berlangsung, pasangan calon harus segera memberitahukan moderator. 4. Pasangan calon diwajibkan menyalakan kamera video selama berjalannya eksplorasi. 5. Pasangan calon tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi atau gawai lain selain yang digunakan untuk keperluan eksplorasi. 6. Pasangan calon diperbolehkan menyalakan mic apabila telah diperkenankan bicara oleh moderator. 7. Tidak diperkenankan menggunakan filter apapun selama berjalannya eksplorasi. 8. Moderator akan mempersilahkan pasangan calon untuk menjawab pertanyaan atau berbicara.
9. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 10. Pasangan calon tidak diperkenankan berargumen yang menyinggung SARA atau memicu keributan tentang SARA. 11. Pasangan calon tidak diperbolehkan untuk menganut unsur radikalisme dalam berargumentasi. 12. Pasangan calon menyampaikan pendapat sesuai dengan topik yang dibahas. 13. Pasangan calon diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam berargumentasi. 14. Pasangan calon harus menyampaikan pendapatnya secara sopan dan santun. 15. Pasangan calon tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi printed saat eksplorasi berlangsung. 16. Pasangan calon hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama eksplorasi berlangsung. 16. Pasangan calon hanya diperbolehkan membawa pasangan calon tidak diperkenankan meninggalkan eksplorasi tanpa izin moderator. 18. Jika melanggar peraturan telah ditetapkan, maka pasangan calon akan diberikan peringatan. 19. Jika pasangan calon tetap melanggar walaupun sudah diberikan peringatan oleh moderator, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan waktu dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana sesi eksplorasi akan berjalan. Pada segmen 1 eksplorasi, pasangan calon akan dipersilakan memilih 2 dari 3 pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon, yang selanjutnya akan dijawab sesuai sudut pandang mereka terhadap masalah tersebut. Saya akan membacakan pertanyaan kepada pasangan calon, dan pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Pada segmen 2 eksplorasi, saya akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat fikti. Bagi masyarakat fikti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link yang telah kami sediakan, yaitu bit.ly/tanya-jawab Pemira 20, atau dapat mengklik link yang terdapat di bio. Saya akan membacakan pertanyaan kepada pasangan calon, dan pasangan calon akan diberikan waktu 90 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada pasangan calon untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan menjelaskan apa visi dan misi mereka. Kepada pasangan calon, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat moderator atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rehan Wisesa Wardana, selaku calon Ketua Umum BEM FIKTI UG periode 2020-2021, dan saya Abdillah Razak Irwansyah sebagai Wakil Ketua Umum periode 2020-2021. Oke, hari ini kami ingin membahas visi, misi, dan program unggulan kami. Untuk visi dan program unggulan akan dibawakan oleh saya, dan misi akan dibawakan oleh wakil saya. Oke. Visi kami untuk BEM FIKTI periode 2020-2021 itu menjadikan BEM FIKTI UG sebagai wadah yang aktif, adaptif, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa FIKTI UG sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Selanjutnya, misi akan dibacakan oleh wakil saya. Ya, misi kami adalah yang pertama, membangun budaya berorganisasi yang berdasarkan kekeluargaan, rasa peduli, dan profesionalitas di dalam internal BEM FIKTI UG. Lalu yang kedua, sebagai penyalur informasi yang responsif, akurat, dan relevan bagi mahasiswa FIKTI UG. Yang ketiga, mengembangkan keahlian mahasiswa dengan program kerja berdasarkan minat dan bakat mahasiswa FIKTI UG. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis dengan Sivitas Akademika Universitas Gunadarma. Dan terakhir, menjalin kerjasama dengan Ormawa di internal maupun eksternal di Universitas Gunadarma. Selanjutnya, program unggulan akan dipaparkan oleh Rehan Wisesa. Oke, saya akan membacakan program unggulan yang akan kami usung di periode kami nanti. Kami membawa 3 program unggulan. Yang pertama itu adalah Halo Maba. Program kerja ini dikhususkan kepada mahasiswa baru FIKTI, Jadi kami akan memberikan pembekalan materi kepada mahasiswa baru agar sebelum mereka memasuki perkuliahan, mereka tidak kaget akan
adanya mata kuliah yang belum mereka dengar sebelumnya. Terus yang kedua ada VT Upgrade. VT Upgrade ini program kerja yang menambah wawasan mahasiswa Fikti UG melalui konten sosial media BEM Fikti agar pengetahuan mahasiswa Fikti menjadi lebih luas lagi. Yang terakhir ada program kerja kami yang bernama Suara Mahasiswa. Suara Mahasiswa ini program kerja yang menyampaikan aspirasi mahasiswa Fikti. Bedanya program kerja kami yang Suara Mahasiswa dengan periode sebelumnya itu, kami tidak hanya menyampaikan aspirasi yang sudah diberikan oleh mahasiswa Fikti kepada kami, tapi kami juga memberikan feedback atas aspirasi yang sudah disampaikan kepada mahasiswa. Untuk penyampaian feedbacknya, kami masih akan mendiskusikannya lagi dengan pembina BEM Fikti apabila kami terpilih nanti. Sekian dari kami untuk penyampaian visi, misi, dan program unggulan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pasangan calon atas perkenalan dan pemaparan visi misinya. Selanjutnya, hadirin sekalian, sekarang adalah saatnya kita beralih ke acara inti, yaitu eksplorasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara eksplorasi pemilihan raya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma 2020 dengan pasangan calon Raihan Wisesa Wardana dan Abdillah Rozak Irwansyah, saya nyatakan dimulai. Untuk subtema pertama adalah aspirasi. Pasangan calon dipersilakan untuk memilih 2 pertanyaan yang sudah disediakan. Dan saya akan membacakan pertanyaan kepada pasangan calon. Kemudian mereka akan menjawab dan menjelaskan sudut pandang mereka terhadap masalah itu. Silakan kepada pasangan calon untuk memilih nomor yang ingin dipilih. Oke, moderator, kami akan memilih nomor 2 dan nomor 3. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari subtema aspirasi untuk pasangan calon. Tentunya mahasiswa memiliki banyak aspirasi yang ingin disampaikan kepada pihak kampus maupun badan eksekutif mahasiswa. Bagaimana cara Anda sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM Fikti UG menindaklanjuti aspirasi tersebut yang nantinya akan berdampak positif bagi kedua belah pihak, dan usaha apa yang akan Anda lakukan agar aspirasi tersebut terrealisasi? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Bagaimana cara kami menindaklanjuti atas aspirasi yang diberikan kepada kami? Pertama, kami mempunyai program unggulan yang namanya Suara Mahasiswa. Seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, program unggulan kami, Suara Mahasiswa ini, tidak hanya menyampaikan ke pihak kampus, tapi kami akan memberikan feedback kepada mahasiswa. Kami akan menanyakannya kembali kepada pembina kami, pembina BEM Fikti nantinya, apabila memang sudah ada aspirasi yang terrealisasi. Sebelumnya aspirasi mahasiswa Fikti itu cuma hanya disampaikan saja, tapi tidak ada feedback untuk aspirasi yang sudah diberikan. Seperti misalkan contohnya itu dengan adanya keluhan helm hilang di parkiran, aspirasi mahasiswa tentang itu banyak sekali. Nah, setelah itu terwujudlah si CCTV ini dipasang di kampus-kampus, tetapi dari kami tidak ada feedback ke mahasiswa apabila memang itu sudah terrealisasikan. Mungkin waktu saya mau menambahkan. Ya, jadi kita akan mengemas suara mahasiswa ini agar suara mahasiswa ke pihak kampus dan pihak kampus memberi
feedback kepada mahasiswa agar semua mahasiswa yang memberikan aspirasi mendapatkan jawaban atas aspirasi-aspirasi mereka. Yes. Sekian dari saya. Baik, waktunya masih ada. Apakah ada tanggapan lain? Cukup, moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan kedua untuk subtema aspirasi. Nomor 3. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk kritis dalam menyikapi isu-isu sosial yang ada. Penyampaian pendapat menjadi salah satu parameter sikap kritis mahasiswa. Bagaimana cara Anda sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM Fikti UG dapat membuat organisasi ini lebih aktif dalam menyampaikan pendapat mengenai isu-isu sosial tersebut? Dan bagaimana cara Anda membuat pendapat-pendapat ini didengar dan mempengaruhi mahasiswa lain untuk lebih peduli? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami, yang pertama itu, di periode kami nanti, karena melihat banyaknya mahasiswa yang resah atas aspirasi dan kejadian beberapa belakangan ini, kami memutuskan akan membuat departemen baru bernama itu Kastrat, Kajian Asli dan Strategis. Di Kastrat ini akan aktif membahas isu-isu yang sedang berkembang dan akan menjadi seperti apa ke depannya. Itu nanti akan dibahas di situ. Selain membahas itu, kami juga ada Departemen Adkesma yang akan secara turun langsung menanyakan isu-isu ini berdampak nggak sih sama mahasiswa fikti ini langsung. Dari pencarian Adkesma ini akan dilanjutkan ke Kastrat untuk dibahas lebih lanjut dan dikaji lebih lanjut. Setelah itu, dari apa yang sudah dilakukan Kastrat, sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum, kami dapat menentukan sikap ke depannya harus seperti apa dalam menanggapi masalah yang sedang berlangsung. Mungkin ada tambahan? Ya, dengan adanya Departemen Kastrat ini, kami lebih bisa menyiapkan untuk mengkaji isu-isu yang ada, agar kami bisa menindaklanjuti lebih lanjut dan mendapat jawaban yang lebih baik lagi untuk mahasiswa fiktif sendiri. Ya, sekian dari saya. Sekian, moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya ingin mengingatkan dan mengajak masyarakat fikti kembali. Bagi masyarakat fikti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link bit.ly/tanya-jawab Pemira 20 atau dapat mengklik link yang terdapat di bio. Selanjutnya, sesi eksplorasi untuk subtema kedua yaitu sosial masyarakat. Sama seperti sebelumnya, pasangan calon dipersilakan untuk memilih 2 pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan untuk pasangan calon untuk memilih nomor terlebih dahulu. Nomor 2. Kami memilih nomor 1 dan 2. Ya, sekali lagi kami memilih nomor 1 dan nomor 2. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari subtema sosial masyarakat untuk pasangan calon adalah, keberadaan BEM Himpunitas pada lingkungan kampus merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat, minat, dan ketertarikan pada suatu bidang.
Selain itu, keberadaan himpunan, UKM, komunitas, terutama yang berada di FIKTI, dapat membantu BEM FIKTI dalam mewujudkan program kerja BEM FIKTI. Sehingga dapat dikatakan keberadaan tiga badan ini sangat penting di lingkungan kampus. Sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM FIKTI, menurut Anda, perlukah BEM FIKTI menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, dan bagaimana cara Anda untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat terjalin suatu hubungan yang sehat dan menghasilkan timbal balik yang berdampak baik bagi mahasiswa dan kampus? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Terima kasih. Menurut saya perlu adanya sinergitas antara BEM, BMF, himpunan, UKM, dan komunitas yang ada di lingkungan FIKTI. Karena mereka bisa menjadi satu kesatuan kita dalam menjalankan program kerja. Perlu banget. Cara saya untuk menjalin hubungan, yang pertama, apabila nanti kami akan melakukan konsolidasi kepada himpunan, UKM, dan komunitas yang ada di FIKTI. Kami akan melakukan komunikasi bagaimana apa yang akan kami kerjakan di 1 tahun ke depan dan akan berjalan seperti apa. Soalnya apabila kami berdiri sendiri tidak memungkinkan karena program kerja yang kami buat beberapa mungkin akan meminta bantuan juga kepada himpunan, komunitas, dan UKM yang terkait dengan apa program kerja yang kita buat. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik dan membangun kerjasama yang baik dengan himpunan, komunitas, dan UKM. Terima kasih. Waktunya masih ada, apakah ada tanggapan lain? Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan kedua untuk subtema sosial masyarakat. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan terakhir ini kampus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang disetujui oleh mahasiswa. Hal ini menyebabkan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi kepada kampus sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus, serta untuk menuntut keadilan. Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri merupakan badan perwakilan mahasiswa terhadap kampus. Salah satu tugas dan fungsi adanya BEM ini adalah menampung, menyampaikan, dan mengawal aspirasi para mahasiswa. Melihat kondisi yang telah disebutkan dan dijelaskan tadi, bagaimana pandangan Anda sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM FIKTI UG? Apa yang Anda lakukan untuk menindaklanjuti jika kejadian ini terulang kembali di masa yang datang? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, kami akan memberikan pandangan kami. Sudah, bagaimana pandangan Anda sebenarnya? Untuk menindaklanjuti apa yang terjadi sebelumnya, seperti saya bilang sebelumnya itu, kami akan membuat departemen baru, Kastrat, di mana itu akan bekerjasama dengan Kesma dalam menindaklanjuti isu-isu dan kebijakan yang memang lagi berkembang di kampus. Nah, dari apa yang nanti akan dikerjakan oleh kedua departemen ini, akan menghasilkan suatu keputusan yang akan dilakukan oleh BEM FIKTI. Apakah nanti akan lanjut seperti apa? Untuk saya mau melanjutkan. Jadi Departemen Adkesma sendiri, mereka menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa, isu-isu tersebut, lalu habis itu dikaji dan disampaikan kepada pihak kampus
ketika sudah disampaikan, kita dari Departemen Adkesma akan berdiskusi bagaimana cara mendapatkan solusi yang terbaik. Lalu, jika sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari konsolidasi tersebut, dari Kesma sendiri itu sudah cukup. Namun jika memang belum mendapatkan solusi yang terbaik, dari Departemen Adkesma kita akan memberikan kepada Departemen Kasrat. Lalu akan dikaji ulang. Kalau misalkan memang ini harus memberikan aksi, kita akan terjun aksi. Namun jika tidak, intinya kita harus mendapatkan solusi yang terbaik supaya tidak menjadi aksi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, sesi eksplorasi untuk subtema ketiga, yaitu lokasi dan lingkungan kampus. Sama seperti sebelumnya, pasangan calon dipersilakan untuk memilih 2 pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan untuk pasangan calon untuk memilih pertanyaan dulu. Oke. Kami akan memilih nomor 1 dan 3. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari subtema lokasi dan lingkungan kampus untuk pasangan calon. Beberapa bulan terakhir telah terjadi pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien terus mengalami peningkatan setiap harinya, sehingga kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM-FIKTI UG, solusi dan saran apa yang akan Anda sampaikan kepada pihak kampus dan tindakan apa yang dilakukan BEM untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus jika kegiatan perkuliahan telah kembali normal? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Solusi dan saran yang akan kami berikan kepada pihak kampus pastinya mengikuti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan yang ada. Sehingga kalau memang belum selesai pandeminya, pasti kegiatan di kampus itu harus menyesuaikan protokol kesehatan yang ada. Solusi dari kami sebagai BEM untuk melakukan tindakan pencegahan ini adalah mengedukasi terus kepada mahasiswa FIKTI atas bahayanya COVID-19 ini, terus dengan cara pencegahan dan lain-lainnya. Apabila memang diharuskan mengikuti kegiatan perkuliahan yang normal, mungkin memang benar-benar harus ditetapkan protokol kesehatannya agar tidak cepat menyebar COVID-19 ini. Mungkin kalau memang itu menurut saya lebih baik mengadakan kegiatan perkuliahan secara online dulu terlebih dahulu sampai memang reda pandemi ini. Mungkin dari waktu saya ada tambahan. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang, kita akan lebih mengedukasi, lebih memberikan informasi-informasi lagi agar mahasiswa kita sendiri itu sadar akan bahayanya pandemi ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi nanti ketika sudah menjalani kuliah normal. Ya, jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sekian moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan kedua untuk subtema lokasi dan lingkungan kampus. Universitas Gunadarma memiliki kampus yang tersebar di beberapa lokasi. Namun sayangnya kurang adanya pemerataan di beberapa lokasi kampus seperti kegiatan minat bakat yang terlebih terfokus di Depok.
Selain itu, juga tidak ada kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa Fikti UG sehingga berdampak kurangnya rasa solidaritas mahasiswa antar lokasi kampus. Apa yang Anda akan lakukan sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum Fikti UG untuk mewujudkan pemerataan di seluruh lokasi kampus Universitas Gunadarma? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Ya. Oke, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Hal yang akan kami lakukan itu untuk melakukan penyemarataan minat bakat di beberapa lokasi kampus itu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu untuk bakat minat. Misalkan apakah di Salemba memang ada yang minat untuk ikut futsal, minat bakat yang memang disediakan oleh mahasiswa Fikti. Jadi kami membuat minat bakat itu sesuai dengan data di tiap domisili masing-masing. Tetapi tidak memungkiri juga untuk ketersediaan tempat untuk mengadakannya minat bakat tersebut. Dengan adanya COVID-19 ini, menurut saya minat bakat kita yang tidak dilakukan secara fisik atau bertemu langsung itu bisa lebih menjangkau mahasiswa domisili di luar Depok seperti Kalimalang, Karawaci, Salemba, Cengkareng. Jadi lebih mudah, tetapi bukan yang bentuknya mungkin non-akademik ya sepertinya. Mungkin nanti bakal ada webinar atau workshop, dan itu bisa menjangkau di seluruh domisili yang ada di Gunadarma. Mungkin mau ditambahkan? Oke. Kalau sekiranya nanti sudah berjalan kuliah normal, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah menyebar formulir. Kita ingin tahu seberapa banyak mahasiswa yang berminat di beberapa bakat minat. Sesuai dengan data, jika memang memungkinkan, kita akan membuat bakat minat tersebut di masing-masing domisili. Namun jika sesuai data kurang peminat, itu balik lagi ke kalian, tergantung dengan data. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya ingin mengingatkan kembali dan mengajak kembali kepada seluruh masyarakat Fikti. Bagi masyarakat Fikti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link yang sudah kami tersediakan, yaitu bit.ly/tanyajawab-pemira20. Atau dapat mengklik link yang terdapat di bio. Untuk kalian yang lagi pada nonton, kita akan break sejenak sekitar 10 menit. Oke, kita balik lagi ke acara eksplorasi. Selanjutnya adalah sesi segmen eksplorasi tanya-jawab umum. Saya akan membacakan pertanyaan yang telah dihimpun dari masyarakat. Baik, pertanyaan pertama adalah, Kak, apakah aspirasi kami, mahasiswa, dapat tersampaikan kepada pihak kampus? Jika tidak tersampaikan, bagaimana solusinya? Menurut Anda, faktor apa yang membuat Anda memiliki kapasitas menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM Fikti UG? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masalah tadi aspirasinya disampaikan atau tidaknya, pasti kami sampaikan. Proses penyampaiannya itu dari mahasiswa kan akan dikumpulkan melalui Google Form atau apa bentuknya nanti. Nah, itu disampaikan melalui kami ke pembina BEM Fikti. Nah, jadi tidak mungkin tidak tersampaikan. Nah, untuk merealisasikannya itu sudah menjadi sudah bukan di
apa ya, di kuasa kami gitu. Jadi itu udah sepenuhnya tergantung kampus untuk merealisasikannya. Jadi kami hanya bisa menanyakannya kepada pihak kampus apakah sudah terrealisasi. Nah, untuk faktor yang membuat kami memiliki kapasitas, menurut saya sudah punya lumayan banyak pengalaman di bidang organisasi. Jadi saya ingin menambah lagi agar pengalaman saya lebih banyak lagi dalam memimpin yang lebih banyak orang lagi. Mungkin ya karena kita punya banyak pengalaman, kita mau merealisasikan pengalaman-pengalaman kita pada periode kita. Ya, hanya segitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk pasangan calon. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan kedua. Menurut Anda, faktor apa yang membuat Anda memiliki kapasitas untuk menjadi ketua dan wakil ketua BEM Fikti UG? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Sorry, moderator, bukan itu tadi pertanyaan sebelumnya. Yang aspirasi, kirain digabung sama yang tadi gitu. Soalnya tadi pertanyaannya kayak gitu. Apa emang beda apa gimana ya? Oh maaf, ini ada kesalahan teknis karena dari Korlapnya mengirim pertanyaannya double. Jadi ini pertanyaannya dipisah untuk pertanyaan nomor 2. Oke, jawab ulang. Oke, akan kami jawab ulang ya. Jadi kalau dari saya, kenapa, apa faktor saya memiliki kapasitas? Sebelumnya saya sudah berada di BEM Fikti ini lumayan lama, sudah melihat beberapa kepemimpinan, dan itu membuat saya ingin menjadi pembawa perubahan apabila bisa. Saya inginnya ada yang berbeda di periode saya nanti. Sebelumnya juga saya sudah menjadi ketua pelaksana di beberapa program kerja. Saya juga aktif di organisasi di BEM juga. Jadi menurut saya mempunyai kapasitas untuk menjadi ketua BEM. Mungkin waktu saya. Oke, begitupun juga saya juga sudah berkecimpung di beberapa organisasi. Lalu saya juga percaya karena saya memiliki tim yang akan berdiskusi lebih baik untuk menyelesaikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa maupun untuk mengembangkan keahlian mahasiswa baik itu hard skill maupun soft skill untuk mahasiswa Fikti sendiri. Jadi kita akan berdiskusi bersama dengan tim BEM Fikti UG. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Dapat dikatakan mahasiswa Fikti mengalami krisis kepercayaan dan bersikap apatis terhadap BEM Fikti UG. Bagaimana cara Anda untuk membuat mahasiswa Fikti untuk lebih aktif dan tidak apatis, dan bagaimana cara Anda agar mahasiswa Fikti kembali percaya kepada BEM Fikti UG? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih pertanyaannya moderator. Banyak memang yang bilang melalui krisis kepercayaan dan bersikap apatis terhadap BEM Fikti UG. Menurut saya, untuk menanggulanginya, kita harus menemukan cara lagi yang memang bisa mendapatkan kepercayaan mahasiswa lagi. Tanggapan saya, karena bisa dibilang apatis, menurut saya karena kita tidak terlalu sering mengikuti kebijakan, mengikuti hal-hal yang sedang di kampus. Jadi kesannya kami tidak mengikuti hal-hal tersebut gitu, kita tidak mempublikasikan
atau tidak memberitahu apa yang sedang terjadi di kampus saat ini. Terlebih lagi, memang di sosial media BMFT itu hanya ngepost tentang UU tanggal hari besar. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, selain itu, dengan adanya program unggulan kami yaitu Fikti Upgrade, kita ingin memberikan wawasan yang lebih kepada mahasiswa kami, agar mahasiswa kami memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Mungkin kita akan memberikan wawasan seputar IT, lalu dengan tujuan untuk industri nanti. Jadi di Fikti Upgrade ini kita mengasih informasi-informasi yang relevan untuk bekerja nantinya, atau apapun itu wawasan mengembangkannya dari mahasiswa Fikti sendiri. Terima kasih untuk moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengajak dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Fikti semuanya, apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link yang telah kami sediakan, yaitu bit.ly/tanyajawab-pemira20, atau dapat mengklik link yang terdapat di bio Instagram UG BEM Fikti. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan keempat akan saya bacakan. Kak, jika kampus sudah memulai perkuliahan tatap muka di era new normal ini, kemudian masih ada sekelompok mahasiswa yang berkumpul dan tidak menjalankan aturan dari pemerintah, bagaimana solusi dari paslon ketua dan wakil ketua? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk solusi dari saya pribadi, mungkin mahasiswa masih banyak yang menyepelekan ya COVID-19 ini dengan masih berkumpul, dengan melewati protokol yang sudah ada, atau bagaimana. Mungkin dari kami bisa mengedukasinya lagi dengan postingan-postingan yang memberitahu seberapa bahayanya ini dan bagaimana cara pencegahan si COVID-19 ini dengan tidak berkumpul-kumpul terlalu banyak atau harus diberi jarak. Menurut saya sangat menyayangkan apabila masih ada mahasiswa yang melakukan tindakan melewati protokol. Mungkin waktu saya mau menambahkan. Ya, kalian juga jangan lupa untuk memakai masker, karena itu sangat penting. Kita tidak tahu siapa yang terkena penyakit, atau itu untuk melindungi kita. Lalu kalau misalnya memang ada kumpul, jangan terlalu banyak, dan dikasih jarak, tetap jaga jarak. Habis itu, jangan lupa selalu jaga kebersihan, karena kebersihan itu sangat penting di pandemi seperti ini. Kalau misalkan tidak dijalankan, dikhawatirkan kalian akan terkena penyakit tersebut, COVID-19. Mungkin saya nambahin sedikit, mungkin dari pihak kampusnya pun juga harus ada peraturan yang membahas itu. Betul. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk pasangan calon. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Banyak mahasiswa yang berpandangan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa tidak lagi dapat memperjuangkan aspirasi mereka. Bagaimana Anda sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM Fikti UG memposisikan kembali BEM menjadi wadah aspirasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat Fikti UG? Oke, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kami sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum ini memposisikan kembali? Itu yang pertama, wadah untuk penyampaian aspirasi ini sudah ada, tapi banyak yang mahasiswa ini menganggap tidak disampaikan karena ya udah mereka cuma ngasih doang, tapi tidak disampaikan menurut mereka. Nah makanya di periode kami dengan adanya Suara Mahasiswa itu, program unggulan kami akan memberikan feedback ke mereka tentang aspirasi yang disampaikan.
Jadi untuk teknisnya bagaimana cara menyampaikannya masih akan kami diskusikan lagi. Nah, menurut saya itu karena tidak adanya transparansi dari penyampaian ini ke kampus dan dari kampus ke kami. Jadi di periode kami nanti, kami akan mencoba untuk memberlakukannya si transparansi ini agar mahasiswa itu menganggap aspirasi yang mereka sudah sampaikan tidak hanya berkumpul, tidak disampaikan gitu. Sebenarnya disampaikan, tapi tidak ada feedback-nya ke mereka. Jadi itu yang akan kami lakukan agar mendapat kepercayaannya lagi sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa. Oke, sekian moderator. Baik, terima kasih kepada pasangan calon atas tanggapannya. Mohon maaf, ada pertanyaan yang masuk kembali ke dalam ada pertanyaan yang masuk kembali di data saya. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait pandemi saat ini, bagaimana kalian akan memaksimalkan fungsi dari beberapa departemen dengan proker-prokernya yang selama ini harus diselenggarakan di lapangan? Terkait dengan program kerja unggulan suara mahasiswa dari paslon, dari sisi Repson aspirasi yaitu feedback yang dikatakan feedbacknya akan didistribusikan dengan pembina pihak fakultas, bukankah feedbacknya akan terlalu subjektif jika aspirasi yang disampaikan berlawanan dengan status quo yang dikeluarkan oleh pihak fakultas, dan kalau begitu feedback tidak akan terlalu berdampak. Jadi bagaimana caranya paslon membuat atau merespon feedback yang adil untuk mahasiswa Wakabem yang baru? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, yang pertama untuk pemaksimalan program kerja di tiap departemen, yang pertama pastinya harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi kemungkinan besar selama ini belum selesai, pasti harus mengikuti kondisi yang ada. Kalaupun memang harus dikerjakan offline pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, balik lagi kepada yang penyampaian aspirasi itu, kami menyampaikan aspirasi yang kalian sampaikan, kan pasti nanti banyak tuh aspirasinya sama, misalnya tentang fasilitas. Nah, karena sudah pasti banyak yang fasilitas itu akan disampaikan, nah kami akan memberitahu lagi, kira-kira sudah belum sih dibenarkan aspirasi yang fasilitas ini? Jawabannya kayak gimana dari kampus? Sudah atau belum? Begitu. Tambahin. Ya, mungkin contohnya seperti yang kasus kehilangan helm, awalnya banyak aspirasi dari mahasiswa bahwa helm ini banyak yang hilang. Lalu aspirasi tersebut sudah kita sampaikan kepada pihak kampus. Namun dari pihak kampus ini, ketika sudah terrealisasikan, sudah dipasang CCTV di berbagai parkiran kampus, namun tidak diberitahu kepada pihak mahasiswa. Jadi pihak mahasiswa sendiri tidak tahu, tidak merasa bahwa aspirasinya didengarkan. Padahal itu baik, waktunya sudah habis. Terima kasih atas tanggapannya untuk pasangan calon. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam menjalankan tugas Anda sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM Fikti, yakinkah Anda bahwa program andalan Anda yang telah Anda sampaikan dapat terlaksana semua? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Seberapa yakin kami yakin akan program kerja yang kami usungkan. Tapi apabila ke depannya ada beberapa masalah dalam pengimplementasiannya, tentunya kami akan mencari cara bagaimana program unggulan kami itu tetap harus berjalan, tetap akan berjalan. Dengan diskusi dengan anggota BEM, bagaimana sebaiknya ini bisa tetap berjalan dan didiskusikan lagi dengan
pembina BEM nantinya. Bagaimanakah cara terbaik agar tetap bisa berjalan program yang kami usungkan. Seperti itu. Tidak tambahan. Dari saya cukup. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya. Terkait pandemi saat ini, bagaimana kalian akan memaksimalkan fungsi di beberapa departemen dengan proker-prokernya yang selama ini harus diselenggarakan di lapangan? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke. Terima kasih, moderator, atas pertanyaannya. Kita mengambil contoh mungkin yang paling bisa kalian semua lihat juga dari Departemen Akademik dengan adanya Teknofair dan workshop lainnya. Kemungkinan ke depannya apa yang akan kami lakukan itu pasti berdasarkan online kalau memang pandemi ini belum selesai. Jadi kemungkinan besar TF mungkin nanti ada webinar, seri-seri webinar, atau bagaimana ke depannya. Nanti workshop juga pasti melewati online. Terus misalkan kalau kita ngambil contoh lain, Departemen Olahraga, mungkin nanti bisa ada olahraga bareng melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui Instagram Live, mungkin kita bisa olahraga bareng di rumah masing-masing. Ya mungkin itu salah satu contoh dari pengimplementasiannya. Kemungkinan apa yang sering diselenggarakan di lapangan kita menghindarinya sebisa mungkin untuk dijadikan konsepnya online. Mungkin ada yang mau. Ya, jika memang ada yang diselenggarakan offline, kita harus tetap menjalankan dan menjaga protokol yang sudah diberitahu oleh pemerintah. Itu harus kita ikuti perintah itu. Sekian, moderator. Baik, terima kasih untuk pasangan calon atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang nomor 9, yaitu bagaimana nantinya calon pasangan sebagai badan eksekutif menciptakan sinergitas yang baik antar mahasiswa, himpunan, dan kampus. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, saya akan menjawab. Pertama, seperti yang sebelumnya pas segmen 1, kami akan melakukan konsolidasi dengan himpunan, komunitas, UKM yang terkait di FIKTI, akan menjalin komunikasi yang baik untuk di periode kami ke depannya. Terus, untuk ke mahasiswa, kami ingin ke depannya melalui FIKTI Upgrade, kami bisa melakukan interaksi di sosial media BEM FIKTI. Mungkin kalian bisa lihat, di sosial media BEM FIKTI sekarang ini, isinya itu cuman UU, pemberitahuan UAS, tanggal-tanggal penting. Jadi kalau menurut saya tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mahasiswa untuk melihat akun sosial media BEM FIKTI. Diharapkan dengan FIKTI Upgrade ini kami bisa menjangkau mahasiswa dengan memberi pengetahuan ke mereka dan mereka lebih senang melihat di sosial media BEM FIKTI. Itu dari saya. Mungkin dari waktu saya ada yang mau nambahin? Ya, untuk dari kampusnya, kita akan berusaha untuk diskusi, memecahkan masalah, mencari solusi dengan baik, dengan cara sopan kepada pihak kampus. Sebisa mungkin tidak melakukan aksi. Ya, seperti itu. Menjalin hubungan yang harmonis seperti misi kita. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk pasangan calon. Saya akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana strategi kalian agar semua visi serta misi BEM FIKTI periode sekarang harus bisa tercapai dan terasa bagi mahasiswa sampai ke seluruh domisili? Karena mengingat sekarang masih masa transisi ke new normal
sebut saja begitu, akibat pandemi virus COVID-19. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, cara kami untuk agar tercapai dan terasa bagi mahasiswa di seluruh domisili itu dengan melakukan adaptasi di semua proker kami ke depannya, dengan melakukan semuanya dengan secara online mungkin, kalau memang belum reda, dan kita harus melakukan inovasi. Nah, inovasi di sini kami ingin program kerja yang dibawa ini memang sesuai minat dan bakat mahasiswa yang diambil melalui data. Jadi memang program kerja yang nanti kami buat memang itu minat dan bakat mahasiswanya. Jangan sampai kami buat sesuatu yang tidak sesuai. Dan inovasi selanjutnya itu kami ingin materi yang dibawakan atau program kerja yang dibawakan itu memang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada dan kebutuhan industri yang mendatang. Jadi skill mahasiswanya ini tetap ter-up to date dengan program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Mungkin mau tambahin? Ya, dengan begitu kami ingin meminta bantuan kepada kalian jika nanti kami terpilih dan melakukan memberikan formulir apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang kalian butuhkan. Kami minta tolong untuk kalian mengisi agar kami tahu bagaimana cara membuat program yang sesuai dengan kemauan mahasiswa kami sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kalian ketahui, saat ini sedang terjadi demonstrasi yang terjadi di depan kampus D. Namun tidak ada perwakilan dari BEM-FIKTI yang berpartisipasi dalam kejadian tersebut, bahkan BEM-FIKTI tidak sama sekali mengeluarkan pernyataan sikap. Menurut saudara, apa tanggapan saudara akan hal tersebut? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, ini tanggapan pribadi saya. Balik lagi, demonstrasi itu menggunakan nama Aliansi Mahasiswa Gunadarma. Jadi itu seluruhnya mahasiswa Gunadarma, tidak berdasarkan fakultas apa, jurusan apa. Jadi menurut saya itu balik lagi ke hak masing-masing untuk mengikuti atau tidaknya. Untuk pengambilan sikap, kami saat periode kami sebelumnya sudah mengumpulkan data bagaimana PJJ ini dan kebijakan kampus ini dirasakan oleh mahasiswa. Tapi saat itu mungkin tidak ada kelanjutan untuk pernyataan sikap. Jadi jawaban saya di periode kami sebelumnya, di periode saat ini memang belum mengeluarkan sikap karena kami masih belum ada arahan untuk itu dari ketua sebelumnya. Jadi saya tidak bisa menjawab pasti kenapa belum mengeluarkan sikap atau bagaimana kami seharusnya bertindak di kebijakan-kebijakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas tanggapannya untuk pasangan calon. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Saya akan membacakan pertanyaannya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mendorong kampus dalam memperbaiki dan mengembangkan fasilitas kampus agar lebih memadai untuk digunakan oleh seluruh masyarakat kampus? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke. Jadi gini, balik lagi ke aspirasi tersebut, karena fasilitas yang di kampus Gunadarma ini itu milik bersama, bukan milik per fakultas. Jadi aspirasi yang ditampung pun kalau ingin mendorong kampus untuk memperbaiki, saya memang harus dari semua fakultas itu merasakan dampak yang terjadi di fasilitas sekarang. Karena baik lagi, memang ini bukan fasilitas per fakultas, jadi tidak bisa didorong langsung. Karena memang harus menghimpun dulu
dari tiap fakultas dijadikan satu, ini datanya nih segini yang terjadi tentang fasilitas kamar mandi dan lainnya. Ternyata ribuan mahasiswa tuh merasakan misalkan ini fasilitasnya jelek. Nah, itu baru kita bisa mendorong ke kampus. Karena baik lagi, ini gedung itu bukan per fakultas. Jadi kita bisa tetap menghimpun aspirasi yang ada, dan kita bisa ngasih tahu juga ke pembina kami dan dilanjutkan bahwa ini fasilitas dari masa fiktif merasakan ini tidak memadai gitu. Bisa. Nah, itu setelah dibalikan ke kampus, biar lebih mendorong kampus, mungkin harus dengan bantuan fakultas lain yang merasakan hal yang sama. Jadi, si aspirasi ini langsung mencuat, dan itu yang mungkin akan pertama diperbaiki oleh kampus. Menurut saya, caranya seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih untuk masyarakat Fikti yang telah mengajukan pertanyaan dan pasangan calon yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Fikti yang diajukan. Sebelum berakhir acara hari ini, kepada pasangan calon dipersilakan untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Kami hanya ingin memberitahu bahwa kedepannya mungkin banyak cobaan di kampus kita tercinta ini, bakal banyak banget hal yang terjadi. Jadi kami ingin adanya kerjasama dari BEM fakultas, himpunan, komunitas UKM, dan mahasiswanya sendiri pun untuk kita berjalan bersama. Terus dan semoga kami bisa mendapat kepercayaan dan kami bisa membangkitkan rasa kepercayaan mahasiswa Fikti yang dikatakan sebelumnya itu sempat hilang. Kami ingin membangkitkannya kembali, dan kami ingin membangkitkan kembali juga demokrasi yang ada di kampus ini, yang ada di fakultas ini terutama. Mungkin dari saya cukup, mungkin dari waktu saya. Ya, saya setuju dengan ketua saya bahwa kita di sini harus bekerja sama dengan semua elemen yang ada di Universitas Gunadarma supaya kita tuh makin baik lagi keadaannya, tidak banyak perdebatan yang memecah belah pihak. Semua yang ada di Universitas Gunadarma, kita meminta bantuan kalian, dan kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Fikti sendiri. Ya, itu statement dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton kami dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa juga untuk hadir lagi di eksplorasi hari besok, dan di tanggal 27 dan 28 akan ada pemilihan umum untuk memilih kami. Gunakanlah suara hak kalian. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada pasangan calon yang telah menyampaikan closing statement-nya. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, maka rangkaian acara eksplorasi hari ini saya tutup. Jangan lupa untuk menyaksikan acara eksplorasi sesi kedua pada hari Jumat 24 Juli 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya, Lutfi Rahmat Riyadi, selaku MC dan moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.